lawyer saya, Pak Mariono Ahmad, dan tim yang lain juga untuk melaporkan yang ya. Kabarnya 2 mantan lawyer. Mohon maaf sekali, bukan saya nggak mau jawab, saya dari habis ini. Jadi gini ya, Kopi agak lemes. hari ini kita fokus satu dulu. Kita fokus laporan yang Halim Darmawan. Ini laporannya Boleh agak keras, Bang? Ya, ntar aja stok shotnya bang. Ini aja dulu. Melaporkan siapa bang? laporkan Halim Darmawan, Dr. Halim Darmawan diduga tindak pidana penipuan dan penggelapan. Karena kita teman-teman udah tahu, kemarin kita udah kasih waktu ya kan, 1 minggu, terus kita kasih waktu lagi kemarin dari hari Jumat. Sebenarnya kita masih ada masih kasih kesempatan lah sampai hari Senin kan. Nah, sekarang karena sampai hari Senin juga nggak ada itikat baik, makanya kita lakukan dalam ranah hukum, upaya hukum ya. Bang, penggelapan aset yang waktu Mbak Alona di dalam penjara mungkin atau seperti apa Mbak? Penggelapan aset ini yang di kos-kosan yang ada di Tangerang, yang kos-kosan diduga dijual oleh beliau tapi tidak ada kejelasan. Peristiwanya kapan tuh, Bang? Kalau lihat di bukti kami 30 April 2021. 30 April ya. Oh, bisa berupa apa, Bang? Berupa ini kan dikasih surat kuasa jual untuk jual kos-kosan ya, tanah beserta bangunan yang ada di Surangmangu Timur, Bintaro. Total kerugian nilai? Total kerugian kalau kita lihat dari bukti yang ada itu 800-an juta. Kita ada bukti-bukti semua berupa kwitansi sama bukti transfer. Tapi ini sudah ada komunikasi belum sih Bang? Akhirnya laporan. Ya karena kita kan namanya negara hukum ya, kita udah kasih kesempatan, udah kasih somasi terbuka, suruh selesaikan secara kekeluargaan, tapi kan nggak ada itikat baik. Makanya dalam hal ini klien kami ya mau ngadu ke mana lagi kalau bukan untuk kepolisian kan. Kita waktu itu kan jelas statement beliau ya, pengadilan ada, kepolisian ada, silakan kalau memang ada bukti-bukti kuat silakan laporan. Makanya hari ini kita kabulkan permintaan beliau. Kok bisa dijual oleh beliau? Mungkin Mbak Alona minta memasarkan atau seperti apa Mbak? Jadi saya itu kan waktu itu kan sangat tertekan ya. Tertekan, saya tidak memegang apapun, yang saya pegang itu adalah baju yang ada di badan saya aja. Di dalam itu kita butuh kopi, butuh air putih, ya, yang mana butuh sabun, gitu kan. Di saat itu saya mikirnya kalau masalah itu mungkin ibu kandung saya bisa membantu. Tapi kan karena memang kita tidak berkomunikasi dengan ibu kandung saya, jadi saya tuh bingung gitu kan. Dan yang saya punya itu aset adalah kos-kosan. Kos-kosan tersebut akhirnya saya mau menjual. Sebenarnya mau menjual sendiri itu tidak bisa karena saya ini adalah narapidana tahanan. Yang bisa menjual itu adalah kuasa hukum dan harus diberikan kuasa. Dan saya jujur saya memberikan surat kuasa untuk menjual saja, bukan untuk menerima dana. Dan di saat itu ya waktu itu datangnya dia terus sebelum saya tanda tangan didatangin terus lah saya. Itu waktu itu yang namanya baru masuk, shock, kaget, psikis, mental, batin semuanya drop ya, nggak bisa mikir apa-apa. Yang saya pikirkan adalah saya minta tolong untuk urusin kasus kriminal yang saya hadapi ini. Jadi dia minta uang sekian, saya bilang saya kalau uang jujur saya tidak ada. Saya ada di ATM dan tas saya, handphone saya semuanya ada di saudara Tias, yaitu yang mengaku adalah pacar adik saya. Yang waktu itu juga adik saya kan juga ketangkep kan, gitu. Jadi kami tidak memegang apa-apa. Jadi tas, handphone semuanya tuh harus diserahkan ke keluarga. Jadi saya memang baju aja deh yang dipakai gitu kan. Terus saya inisiatif harus, karena kan saya harus berjuang sendiri.
saya tidak punya siapa-siapa, dan di situ juga saya membutuhkan orang yang membantu saya. Otomatis kalau orang yang membantu itu kan pasti kan ada biaya. Disitulah saya inisiatif, saya mau menjual rumah kosan yang di Jalan Pesantren Bintaro. Itu saya jual. Itu sebenarnya NJP-nya itu kan kurang lebih itu kan 1,5 M. Tapi ada yang langsung mau bayarin cashnya itu langsung itu di 820 juta. Di saat itu mama saya datang berkunjung ya, dan otomatis yang namanya orang tua yang nggak pernah ke Jakarta, lalu ke Jakarta kan pasti kan butuh biaya. Di situ di situ mama saya diberikan uang tanda jadi 20 juta di cash, dan cash ke mama saya. Lalu itu kan berarti kan sisanya kan 800 juta. Di situ memang saya bilang kepada saudara Halim Darmawan, kalau uang tersebut nanti itu tolong kirimkan ke rekening mama saya. Karena kan Halim itu kan dia pegang handphone, bisa komunikasi. Mama saya juga di kampung bisa pegang komunikasi. Nah kalau saya di penjara, apa yang saya bisa lakukan? Wartel aja tidak ada, istilah katanya seperti itu gitu loh. Dan pada akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba datang dengan seorang wanita yang mengaku itu dia adalah notaris, terus memberikan berkas-berkas yang saya harus tanda tanganin. Dalam kondisi saya yang sangat tertekan itu, sangat shock dan sangat itu sempat ditegur oleh pihak berwajib yang sedang berjaga, dibentak. Sebenarnya dibentak, nggak boleh yang namanya di sini ada transaksi, nggak boleh ada tanda tangan, nggak boleh begini ini nggak ada, tutup, udah tutup, bawa. Lalu dia mengambil momen yang mana di saat pihak berwajib itu lagi tidak melihat. Yang ini aja deh, cepetan tanda tangan, cepetan, mumpung nggak ada yang lihat. Ini kalau ini nggak ditandatanganin, nanti nggak akan ada yang beli lagi. Jadi kayak ada bujuk rayu itu yang dia lakukan kepada saya. Akhirnya ya yang saya di dalam yang shock sekali, yang rasanya aduh pedih sekali. Mau nggak mau saya harus tanda tanganin. Karena apa? Kalau misalkan saya nggak tanda tanganin, harus mengembalikan uang DP 20 juta tersebut. Uang 20 juta saya dapat dari mana? Sedangkan penginapan Alona Hotel itu aja disegel, ditutup, tidak ada income sama sekali. Sedangkan ibu saya ini adalah orang kampung, tidak tahu apa-apa. Jadi ya mau nggak mau saya harus tanda tangan gitu. Tapi kalau yang dinyatakan oleh yang saya lihat yang pernah dinyatakan oleh Dr. Halim Darmawan, kalau misalkan saya menitipkan, itu tidak benar. Kalau memang dia ada bukti, tolong tunjukkan buktinya, jangan cuman hanya omongan saja ya, gitu sih kalau menurut saya gitu. Nah kemarin kan Bang Halim juga sempat bilang malah justru dia yang minus 15 juta itu. Okay. Gimana? Sekarang saya bingung, minus 15 jutanya itu dari mana? Dari mana 15 jutanya minus? Saya minta uang aja nggak pernah dikasih. Saya pernah minta uang waktu itu ya, di saat saya ketemu lagi, di saat saya pelimpahan kejaksaan ya, di saat itu saya ketemu lagi, saya butuh uang 3 juta untuk beli sabun-sabun di dalam penjara, saya sama adik saya. Dia bilang, ya udah nanti saya transfer. Mau transfer kemana Pak? Ya udah nanti saya ambilin cash ke ATM dulu. Dan sampai saat itu tidak ada lagi gitu loh. Sorry soalnya saya lagi sakit, jadi agak gemeteran goyang gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang minus 15 juta atau saya mengambil uang 15 juta atau apapun itu yang dia maksud adalah uangnya dia di 15 juta di saya, mohon buktikan. Dari mana uang 15 juta yang saya ambil yang saya rugikan? Jangan cuma ngomong aja. Saya ngomong seperti ini, saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Ya, saya baru keluar dari penjara tanggal 19 Juni kemarin. Gak mungkin lah yang namanya kalau saya ngerasa mau fitnah orang ataupun saya
menyemarkan nama baik orang terus ataupun apapun itu saya menjerumuskan diri saya sendiri, itu nggak mungkin. Saya penjara itu nggak enak banget gitu loh. Saya baru beberapa hari, belum ada sebulan, belum ada 2 minggu malahan saya itu menghirup udara segar seperti ini gitu loh. Nggak mungkin sekali kalau misalkan saya menjerumuskan diri saya sendiri. Dan kemarin Bang Ali sempat berani total- hitung-hitungan, Kenapa? berani hitung-hitungan dengan Mbak Alona. Itu apakah siap atau biarkan aja polisi yang bekerja? Kalau saya lebih percaya pihak berwajib, karena pihak berwajib itu saya yakin akan sangat bijaksana menangani kasus apapun. Kalau hitung-hitungan sama dia, ya, saya tidak percaya lagi. Dari awal pun nggak pernah hitung-hitungan dengan saya, gitu loh. Jadi semuanya, jujur saya akan lebih percaya dengan pihak berwajib masalah hitungan apapun itu, karena saya tahu negara ini negara hukum. Siapapun yang salah dihukum, termasuk saya melakukan kesalahan, saya dihukum, dan saya sudah melewatin itu semua. Dan ini saya hanya meminta hak saya, dan jangan sampai ada lagi lah yang namanya oknum-oknum ini ada korban seperti saya. Berarti duit asas jual beli itu belum diterima oleh Mbak Alona secara penuh atau sama sekali nggak menerima, Mbak? Saya tidak menerima, tapi ibu saya menerima. Ibu saya menerimanya pun bukan dari Halim, tapi dari pembelinya langsung. Berapa total? 20 juta uang DP itu buat biaya hidup, bukan biaya hidup ya, biaya operasionalnya ibu saya di saat di Jakarta. Karena kan ibu saya datang kan dengan bukan sendiri kan, bareng-bareng gitu loh. Laporannya pasal berapa dan hak apa hukumannya? Alhamdulillah hari ini diterima LP-nya di sini, diduga ya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ya, di mana dijelaskan dalam pasal 372 KUHP dan atau 378 KUHP. Ya. Coba Bang, Bisa dilihatin, Bang? tahan Bang, tahan.